Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam bahasan keistimewaan doa. Apakah kalian bosan dengan doa yang telah kalian panjatkan selama ini karena belum terkabulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan sharing hari ini tentang keistimewaan berdoa yang mengagumkan. Jadi jangan di skip videonya sampai habis ya. Nah, dalam Islam dianjurkan untuk mengulang-ulang doa sebagai ibadah yang istimewa. Berdoa merupakan cara seorang hamba berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga menjadi sarana untuk menyampaikan hajat kita kepada Sang Pencipta. Meskipun Allah Maha Tahu isi hati manusia, namun sebagai manusia beragama tetap dianjurkan untuk berdoa meminta kepadanya. Membaca doa pun tidak hanya cukup 1-2 kali, tetapi perlu dilakukan berulang-ulang, bahkan setiap hari. Islam mengajarkan pemeluknya untuk terus-menerus berdoa tanpa bosan. Hal ini karena ada banyak keistimewaan ketika seorang mengulang-ulang doanya. Apa saja? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, amalan yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengulang-ulang doa yang beliau baca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai berdoa dengan mengulang 3 kali dan istighfar 3 kali. Yang kedua, menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengulang-ulang berdoa juga sebagai amalan untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, pahala berlipat. Mengulang-ulang doa berarti mengulang-ulang ibadah yang artinya pahala pun akan berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, doa pasti didengar Allah. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Allah akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpannya bagiannya di akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menunjukkan ketakwakalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23. Yang keenam, kuatkan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, maka hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, senjata paling ampuh. Saat perang Badar, pasukan muslim hampir menerima kekalahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berdoa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus melantunkan doa kepada Allah, seraya membentangkan kedua tangannya menghadap kiblat hingga selempangnya jatuh. Kemudian Abu Bakar mengambil selempang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkannya di atas pundak
pundaknya dan menjaganya dari belakang dan berkata, "Wahai Nabi Allah, doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup, karena Dia pasti akan mewujudkan apa yang Dia janjikan untukmu." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, dijatuhkan dari kegelisahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya Dia akan marah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, bisa mengubah takdir atas kuasa Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menolak qada kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-10, doa pasti dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika susah dan menderita, maka hendaknya ia memperbanyak doa ketika lapang." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-11, termasuk ibadah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada suatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa." Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, selalu dalam perlindungan Allah. Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali kecuali neraka akan berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dariku." Dan tidaklah ia meminta surga kecuali surga akan berkata, "Ya Allah, masukkanlah ia kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. Nah, begitulah manfaat dari doa-doa yang telah kalian panjatkan selama ini. Jadi jangan bosan untuk berdoa, jangan berhenti untuk berdoa. Kita tidak akan pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan Allah, baik itu sekarang, nanti, kita tidak akan tahu. Jadi teruslah berdoa sampai Allah berkata kita waktunya pulang. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.